Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakila Dwi Suryani dari kelompok 3 Manajemen Pembelajaran Jarak Jauh. Jadi, pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan. Materi atau sub-bahasan kita yaitu tentang pembuatan keputusan dalam kepemimpinan pendidikan. Kita akan membahas beberapa subbab yaitu konsep pembuatan keputusan, fungsi dan tujuan pembuatan keputusan, dasar pembuatan keputusan, kemudian prinsip-prinsip pembuatan keputusan, langkah-langkah pembuatan keputusan, dan yang terakhir ada manfaat partisipasi anggota dalam pembuatan keputusan. Yang pertama, konsep pembuatan keputusan. Dalam organisasi pendidikan sendiri, keputusan adalah arah gerak sekolah. Pemimpin mengambil keputusan setiap hari, mulai dari pembagian tugas guru, program sekolah, sampai penyelesaian konflik. Beberapa ahli menyebutkan, seperti Owen 1997, pembuatan keputusan adalah jantung organisasi. Tanpa keputusan, organisasi tidak bisa hidup. Hoy dan Tarter 2004 menjelaskan bahwa pembuatan keputusan merupakan inti dari manajemen dan administrasi. Kemudian, William, Steer, Stoner, dan Terry merumuskan bahwa pembuatan keputusan adalah proses memilih alternatif terbaik berdasarkan fakta dan nilai dengan pemikiran rasional. Dilakukan sendiri atau bersama untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan serta diikuti tindakan nyata. Jadi, pembuatan keputusan itu selalu diikuti dengan tindakan nyata. Untuk memperoleh sebuah keputusan, kita harus dapat membuat keputusan dengan sebaik mungkin. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan dalam pembuatan keputusan. Fungsi pembuatan keputusan sendiri dalam pendidikan yaitu dapat menyelesaikan masalah manajemen dalam lingkup sekolah dan menggerakkan serta mengerahkan anggotanya. Menurut Sugiharto 2011, pembuatan keputusan dilakukan agar setiap masalah lembaga dapat diselesaikan dengan keputusan terbaik. Tujuan tunggal yaitu keputusan hanya menyelesaikan satu masalah, misalnya mengubah jadwal piket guru. Kemudian ada juga tujuan ganda, yaitu keputusan menyelesaikan beberapa masalah sekaligus, misalnya kebijakan digitalisasi yang meningkatkan efisiensi sekaligus meningkatkan dokumentasi sekolah, seperti untuk promosi sekolah di media sosial tersebut. Materi selanjutnya yaitu dasar pembuatan keputusan. Keputusan dapat didasarkan pada intuisi, yaitu keputusan cepat berdasarkan perasaan atau insting. Yang kedua, pengalaman yang berdasarkan kejadian-kejadian sebelumnya. Jadi sebagai pemimpin kita pastinya memiliki pengalaman dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, untuk mengambil sebuah keputusan yang baru, kita dapat melihat pengalaman atau keputusan sebelumnya apakah dampaknya itu bagus atau tidak. Selanjutnya yaitu fakta berupa data, bukti laporan, statistik terkait permasalahan yang ada. Jadi jika membuat keputusan kita itu harus berdasarkan dengan fakta yang ada di lapangan, tidak asal membuat keputusan sesuai kehendak kita sendiri. Yang selanjutnya yaitu wewenang, yaitu keputusan karena jabatan memberi hak untuk menentukan apa yang ingin mereka ambil atau mereka putuskan untuk organisasi tersebut. Yang terakhir ada rasionalitas berupa analisis logis, mempertimbangkan untung dan rugi. Jadi dalam pembuatan keputusan kita juga harus tahu apa itu keuntungan yang kita dapatkan jika kita mengambil keputusan tersebut dan apa kerugian yang kita dapatkan jika kita memakai keputusan tersebut. Prinsip-prinsip pembuatan keputusan menurut Hoy dan Biskel 1987, pemimpin harus memperhatikan yang pertama, kebutuhan dan antusiasme anggota, yang kedua, prinsip partisipasi yang sehat, yang ketiga, situasi internal dan eksternal sekolah, dan yang keempat, pengaruh keputusan ke masa depan. Jadi seperti apa keputusan tersebut, kita harus analisisnya secara logis. Yang terakhir, memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan resiko. Sedangkan menurut Robbins 2001, dalam keputusan individual, seseorang perlu menganalisis situasi, menyadari bias, menggabungkan intuisi, dan rasionalitas, serta menyesuaikan metode dengan tugas dan meningkatkan kreativitas. Dalam pengambilan keputusan kelompok, penting menghasilkan ide yang berkualitas, kecepatan proses, mengelola potensi konflik, menjaga komitmen anggota, dan memastikan kelompok mampu bekerja sama. Di sini juga ada langkah-langkah pembuatan keputusan
Menurut Hoy dan Miskell, yang pertama yaitu menetapkan tujuan. Tujuan apa yang ingin dicapai dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, menentukan alternatif. Jadi, kita harus ada plan A dan plan B. Jika kita sudah memutuskan dan menggunakan plan A ternyata tidak sesuai, tidak sesuai dengan kondisi atau keadaan, kita dapat menggunakan plan B. Dan yang ketiga, menentukan kriteria. Kriteria apa yang ingin kita capai dalam pembuatan keputusan tersebut. Yang keempat yaitu menguji alternatif. Mungkin kita bisa menguji alternatif tersebut pada kelompok kecil, apakah keputusan tersebut itu dapat berlaku dengan baik pada kelompok kecil. Dan juga menemukan solusi. Solusi apa yang kita gunakan jika keputusan tersebut ternyata tidak sesuai dengan harapan. Setelahnya, kita juga harus memilih alternatif yang terbaik, mana yang akan dipakai untuk kita terapkan. Yang terakhir, manfaat partisipasi anggota dalam pembuatan keputusan. Yang pertama, keputusan lebih baik karena banyak masukan. Jika anggota ikut membuat keputusan, maka keputusan dianggap lebih baik karena memikirkan banyak orang. Yang kedua, meningkatkan rasa memiliki terhadap keputusan. Anggota itu merasa bahwa mereka itu dilibatkan dan ikut membuat keputusan tersebut sehingga mereka dapat melaksanakan dengan baik. Yang ketiga, memudahkan sosialisasi dan pelaksanaan. Karena anggota sudah mengetahui keputusan yang dipakai, maka mereka akan lebih mudah untuk melakukan sosialisasi dan melaksanakannya. Yang keempat, keputusan lebih tepat sasaran karena ini memperhatikan kebutuhan anggota juga. Dan yang kelima, mendapat kontribusi dari ahli di bidang tertentu. Kesimpulan yang dapat kita peroleh dari materi ini yaitu pembuatan keputusan adalah inti dari kepemimpinan pendidikan. Pemimpin harus memahami prinsip, langkah, dan dasar pengambilan keputusan serta melibatkan anggota secara tepat. Keputusan yang baik menentukan efektivitas dan keberhasilan lembaga pendidikan. Nah, karena teman-teman mahasiswa sudah mengetahui apa itu pembuatan keputusan dalam kepemimpinan pendidikan, maka kita akan adakan soal evaluasi ini untuk mengetahui sejauh mana teman-teman mahasiswa paham terkait materi tersebut. Ada 3 soal, bisa dikerjakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.